Baik, kita mulai ya. Mata kuliah Mekanika Fluid 1, di mana ini program pertama. Jadi, pada kuliah pertama terkait dengan mekanika fluida itu terkait pengantar saja gitu ya. Jadi, berikutnya coba saya jelaskan ya. Oke, karena ini kuliah pertama, maka langkah baiknya akan coba saya sampaikan itu ya. Apa itu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu ya. Nah, pada mata kuliah Mekanika Fluida 1 sekiranya ada 4 CPMK gitu ya. Yang pertama, kalian akan mampu mendokumentasikan data pengujian dan pengukuran secara valid serta melaporkan kegiatan kerja di lab gitu ya. Sedangkan yang CPMK 2 kaitannya dengan kemampuan kognitif kalian yaitu memahami dan menerapkan prinsip dasar mekanika fluida dalam menyelesaikan suatu model permasalahan. CPMK yang ketiga yaitu mampu mengaplikasikan prinsip dasar mekanika fluida dalam menganalisis suatu data dan hasil eksperimen. Sedangkan yang terakhir yaitu mampu menganalisis dan merumuskan suatu permasalahan di bidang teknik mesin menggunakan prinsip mekanika fluida. Jadi pada tahap CPMK 2 dan 4 maka akan mempertajam sifat atau kemampuan kognitif kalian yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan merumuskan gitu ya. Kalau saya kasih mark di sini adalah kata kunci adalah memahami dan menerapkan itu. Sedangkan di CMK yaitu dia naik lagi yaitu bagaimana kalau menganalisis dan merumuskan gitu ya. Nah, sedangkan CPMK 1 dan 2 yaitu kaitannya dengan hal-hal yang berbau kegiatan di lab ya. Dalam hal ini untuk mekanika fluida 1 kalian akan mendemokan nanti gitu ya. Demo apa Pak? Nanti coba saya sharing ke dia mata kuliah ini ya. Mendokumentasikan, terus mengaplikasikan prinsip mekanika fluida gitu ya. Oke, eh, karena kita punya CPMK, maka berikutnya adalah kita punya yang namanya sub CPMK atau bahan kajian. Kenapa? Logika dasarnya dari mata kuliah adalah ada CPMK dan berikutnya adalah diturunkan dalam bentuk sub CPMK atau dengan kata lain adalah bahan kajian yang akan kita bahas dari minggu 1 sampai minggu ke-16 gitu ya. Nah, begini kira-kira pertanyaan. Jadi, bab 1 di buku panduannya ya, atau buku pegangan textbook yang akan kita pakai, akan dibahas dari week 1 sampai week 2 itu bab 1, yaitu terkait dengan pendahuluan atau introduction ya. Nah, berikutnya di minggu atau pertemuan 3 sampai 5 kalian akan membahas, akan belajar terkait dengan konsep dasar. Sedangkan bab 3 kalian akan belajar terkait dengan statika fluida gitu ya. Dan di bab 4 yaitu pembahasan terakhir dari mekanika fluida 1, kita akan membahas, mendiskusikan, menganalisis dan merumuskan gitu ya. Sehingga kalian punya pemahaman nanti terkait dengan persamaan dasar kontrol volume dalam bentuk integral gitu ya. Yaitu di minggu ke-9 sampai 15. Pak, kenapa nggak ada minggu 8? Karena minggu 8 adalah minggu UTS, sedangkan minggu 16 adalah minggu UAS gitu ya. Nah, di slide berikutnya coba akan saya bahas terkait dengan asesmen atau penilaian yang akan menjadi evaluasi dari CPMK 1 sampai 4 tadi itu, Pak kita. Sehingga kalian akan memiliki nilai yang memenuhi CPMK tadi itu ya. Nah, yang pertama saya kasih poin A yaitu 50% terkait dengan problem based learning gitu ya. Yaitu coba saya jawantahkan dalam bentuk 4 poin gitu ya. Poin yang pertama coba saya tekankan yaitu tugas satu. Tugas satu kalau kalian lihat ke atas lagi adalah memenuhi CPMK 2 yaitu terkait dengan aspek kognitif kalian yaitu memahami dan menerapkan gitu ya. Sedangkan untuk poin 2 sama itu 20% dari evaluasi tengah semester yaitu
kalian akan dievaluasi ke pemahaman kalian terkait dengan CPMK 2. Nah, berikutnya adalah tugas 2 katanya dengan CPMK 4, sedangkan yang 20% berikutnya adalah EAS, evaluasi akhir semester CPMK 4. Artinya apa? Semua CPMK 2 dan 3, sorry, 2 dan 4 ini adalah aspek kognitif kalian yang akan kita evaluasi gitu ya. Makanya saya sudah petakan tadi loh, CPMK 2 dan 4 itu kognitifnya. Kalau CPMK 2 terkait dengan memahami dan menerapkan, sedangkan CPMK 4 adalah menganalisis dan merumuskan tadi itu ya. Nah, sedangkan poin B yaitu project based learning gitu ya. Sehingga kalian akan dikasih semacam project gitu ya. Sebenarnya eh, project ini kalian akan melakukan demo di lab ya. Manometer gitu ya. Tidak perlu buat laporan praktikum karena di Mekanika Fluida 1 tidak ada praktikum, cukup mendemo. Artinya kalian akan dibuat semacam kelompok melihat kakak kelas kalian, aslabnya, bagaimana mendemokan manometer, sehingga kalian mengamati, mencatat, dan berikutnya 30%-nya adalah kalian mempresentasikan hasil demo dari manometer namanya itu ya. Nah, kenapa Pak? Ya ini, untuk memenuhi CPMK 3 dan CPMK 1. CPMK 3 kalian mampu mengambil data gitu ya, di lab gitu ya. Sedangkan CPMK 1 secara gampang, dia kalian mampu mempresentasikan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Dalam hal ini nanti presentasi di kelas gitu ya. Nah, nilai akhirnya maka merupakan penjumlahan dari 50% dari poin A dan 50% dari poin B sehingga 100%. Maka itu adalah nilai yang akan dapatkan dari mekanika fluida satu ini. Tetapi jangan lupa bahwa dari masing-masing CPMK ini akan kita evaluasi. CPMK 2 akan kita evaluasi, CPMK 4 akan kita evaluasi, CPMK 3 akan kita evaluasi, CPMK 1 akan kita evaluasi. Jadi CPMK mana yang sekiranya kalian akan nanti kurang nilainya gitu ya. Akan kita evaluasi juga. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan referensi atau textbook yang kita pakai. Secara umum, kita itu menggunakan 3 referensi gitu ya. Yang pertama punyanya Fox and McDonald, Introduction to Fluid Mechanics gitu ya. Di mana bukunya adalah yang warna hitam gitu ya. Sedangkan berikutnya sebagai pendukung bisa kalian punya juga gitu ya, yaitu terkait dengan yang ini. Yang Fluid Mechanics karangannya Frank M. White gitu ya. Sedangkan berikutnya yang ketiga punya Cengel yaitu Fluid Mechanics Fundamental and Application yang ini. Tapi yang sangat kita anjurkan adalah yang sangat ini karena ini adalah lebih praktis gitu ya. Oke, saya kira nggak ada masalah di sini gitu ya. Tinggal kalian nanti harus punya bukunya ya. Saya sarankan punya hard copy-nya tuh ya sebagai persyaratan kuliahnya ya. Nah, berikutnya adalah karena ini perpilihan pertama, maka tatipnya perkuliahan atau tata tertib perkuliahan harus saya sampaikan. Dan harus kalian benar-benar concern di sini karena ini mencakup tata tertib di kelas gitu ya. Yang pertama, mahasiswa itu harus hadir 80% perkuliahan. Di bawah itu, Pak, ya kena cekal alias tidak punya nilai nantinya. Nah, keterlambatan untuk datang kuliah saya batasi kalian maksimal 20 menit setelah dimulai kuliah ya. Atau setelah kita mulai pembelajaran. Di atas itu saya usir nanti. Nah, setiap mahasiswa wajib memiliki hard copy textbook utama gitu ya. Jadi textbook utama yang tadi itu yang punyanya McDonald, Fox McDonald harus kalian punya hard copy ya, hard copy ya. Harus kalian entah gimana caranya harus dapat gitu ya, bisa. Oke, terus berikutnya adalah keempat, wajib mengikuti semua asesmen itu ya, yang di atas saya sampaikan itu. Dia harus ikut semuanya kalian. Kira-kira itu ya tertibnya ya, ada 4 aja ya yang mulut-mulut. Tapi yang paling penting adalah kalian harus hadir 80%, tidak boleh terlambat, punya copy dan ikuti semua asesmennya ya.
Di luar itu mungkin ada nanti tata perkuliahan yang akan kita lewati bersama nanti ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi ya, karena materinya singkat aja dulu gitu ya. Kita di Mekanika Fluida satu di bab satu yaitu terkait dengan pendahuluan atau introduction gitu ya. Pada introduction itu sebenarnya ada 5 poin yang akan kita bahas. 1.1 terkait dengan definisi fluida, 1.2 ruang lingkup mekanika fluida, 1.3 persamaan dasar, 1.4 metode metode analisa. Sedangkan 1.5 dimensi dan unit gitu ya. Nah, namun pada pertemuan ini kita coba bahas yang singkat, yang sederhana dulu, yang singkat padat dulu, yaitu terkait dengan apa itu fluida. Harus kita florkan apa itu fluida karena mata kuliah kita adalah mekanika fluida. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu fluida. Nah, kira-kira apa itu fluida? Nah, ada yang bilang air. Apakah salah, Pak? Enggak, benar juga gitu ya. Air juga merupakan dari fluida, tetapi bukan merupakan definisi fluida. Tetapi air adalah contoh dari fluida gitu ya. Udara. Nah, pun demikian dengan udara, udara bukan definisi dari fluida, tetapi contoh dari fluida itu sendiri. Nah, kalau definisi fluida ya, perlu diperhatikan di sini adalah fluida adalah suatu zat yang akan terdeformasi atau mengalami perubahan bentuk gitu ya, secara terus-menerus atau kontinu jika dikenai tegangan geser seberapa kecilnya tegangan geser tersebut. Jadi kata kuncinya itu. Jadi dia mudah terdeformasi secara terus-menerus atau kontinu jika dikenai tegangan geser seberapa kecilnya tegangan geser tersebut gitu ya. Nah, itu definisi fluida. Nanti coba saya breakdown ya terkait dengan contoh aplikasinya gitu ya. Nah, terus apa lagi fluida yaitu? Coba kita ulang lagi. Fluida adalah suatu zat atau substansi itu ya yang akan terdeformasi secara terus-menerus seberapapun kecil tegangan geser yang diberikan pada fluida tersebut. Nah, kalian harus sudah hafal itu ya. Jadi, itu definisi fluida gitu ya. Jadi, kalau air, udara, dan seterusnya itu adalah contoh dari fluida, bukan definisinya. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Fluida pun biasanya dalam bentuk ada dua yang umum, yaitu cairan atau liquid kan ya, atau dan berikutnya adalah gas atau uap. Air dia liquid ya, minyak dia liquid, udara dia bentuknya gas. Selari atau berkertas dia bentuknya, nah ini yang unik-unik nanti ya. Oke, berikutnya coba kita evaluasi dulu deh ya. Pertama, apakah pasta gigi itu fluida? Pasta gigi di rumah kita apakah fluida apa bukan? Gitu. Ternyata kalau kita lihat iya dia fluida, tetapi Newtonian. Artinya apa? Tadi kata kuncinya adalah tegangan geser ya, sama deformasi ya di definisi fluida ya. Kalau definisinya tegangan gesernya linier atau sejalan atau senilai itu ya. Kalau secara grafik itu proporsional dengan deformasinya, maka disebut Newtonian fluid atau fluida Newtonian. Tetapi kalau tegangan gesernya itu tidak berbanding lurus atau tidak linier bentuknya itu ya. Bukan bukan ini ya, bukan banding terbalik tapi tidak linier dengan deformasinya itu ya. Maka disebut non Newtonian. Contoh kecilnya adalah kalian punya gelas, terus kalian tuangkan, maka dia akan terdeformasi atau berubah bentuk sampai dia tumpahkan ya kalau kalian tuangkan. Tapi beda hal dengan pasta gigi itu ya. Pasta gigi, kalian punya pasta gigi di rumah, coba kalian tuangkan, apakah dia akan jatuh pasta giginya? Tidak. Kenapa? Tegangan gesernya itu perlu ada effort lagi, makanya kalian pencet. Gitu ya. Jadi tegangan gesernya perlu lebih banyak. Gitu ya. Artinya apa? Dia tidak linier dengan deformasinya dari fluida itu. Gitu ya. Kira-kira itu ya. Nah, berikutnya adalah
Yang menguli kita kali mikir tuh ya, apakah api itu fluida, Pak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Api itu adalah merupakan reaksi kimia, tetapi kalau uapnya di sekitar apinya itu bukan fluida, tetapi entitas dari substansi dari api sendiri itu dia bukan fluida, tetapi bukan reaksi kimia kan ya. Setidaknya dia butuh 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 fuel sama tetap butuh udara, ya. Butuh bahan bakar, butuh udara dan butuh pemantiknya yaitu api. Baru muncul namanya api, butuh mantiknya. Bagaimana dengan aspal, Pak? Ini kita bicara dengan wujud fluida tuh ya. Karena tadi kalau pertanyaan satu sama dua itu terkait dengan definisi, kalau yang pertanyaan tiga kita mulai ke dalam bentuk wujudnya tuh ya. Karena fluida itu bentuknya liquid sama gas. Nah, aspal gimana aspal, Pak? Aspal di jalan itu untuk mengaspal jalan. Apakah dia solid, liquid atau gas? Jawabannya adalah dia solid ketika dingin, tapi liquid ketika hot atau panas itu ya. Artinya apa? Artinya apa? Dia juga fluida sebenarnya. Coba kalau kalian perhatikan itu ya, aspal yang masih ada di tongnya situ, tapi posisinya panas, dia kan bentuknya fluida, liquid sorry. Tetapi solid kalau dia bentuknya sudah dingin gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan spray? Spray, spray. Apakah dia solid? Jelas bukan, Pak. Liquid. Nah, ini. Apakah gas? Nah, ini ya. Maka jawabannya adalah dia liquid. Sebenarnya dia liquid, bukan gas. Kita ngiranya, oh dia campuran, Pak, antara liquid sama gas. Ternyata enggak. Dia sebenarnya liquid, Mas. Pak, gitu ya. Cuman liquidnya itu dia dihembuskan atau didorong oleh udara ya. Sehingga bentuk dari drop-drop kecil gitu ya. Udaranya dari mana, Pak? Tekanan itu ya. Di dalam botolnya situ biasanya. Tetapi pada intinya dia adalah cairan ya atau liquid ya. Nah, coba kita berikutnya mendefinisikan lagi perbedaan antara fluida dan zat padat atau solid gitu ya. Nah, fluida ya, kalau kita rampingkan lagi definisinya gitu ya, yaitu terdeformasi secara kontinu seberapapun F yang diberikan ya pada fluida itu ya. Misal saya punya botol air minum tuh ya. Saya pencet bagian sampingnya dengan dua jari saya, jari jempol sama jari yang di tengah tuh ya. Apa yang akan terjadi tuh? Dia kan terdeformasi. Deformasi kan berubah bentuk kan ya. Berubah bentuk dia set. Ya. Nah, seberapapun kecilnya tuh ya. Sekecil apapun saya megang-megang aja tuh ya tanpa effort gitu ya. Maka dia akan terdeformasi tuh ya. Secara kontinu kata kuncinya juga. Beda hal dengan ini. Saya contohnya, zat padat tidak akan terdeformasi secara kontinu selama gaya F dikenai lebih kecil dibandingkan dengan batas elastisitasnya dia. Contoh, saya punya apa namanya itu ya, punya spidol buat nulis gitu ya. Terus spidol itu saya pegang dengan gaya yang sama, saya tekan gitu ya. Apakah dia terdeformasi berbentuk? Tentu tidak. Gitu ya. Seberapun saya kuat, tentu tidak. Tetapi kalau saya pakai alat press, dia akan terdeformasi. Artinya apa? Dia tidak mudah terdeformasi dengan F yang dikenakan sekecil apapun, kecuali dia itu lebih besar F-nya dibandingkan dengan batas elastisitasnya. Dia. Nah, itu perbedaannya. Dia. Jadi itu fluida itu gampang terdeformasi. Dia. Apalagi fluida yang bentuknya gas. Dia. Kalian bernafas pun ya, fluida di sekitar kalian akan terdeformasi. Gitu ya. Nah, berikutnya coba saya berikan ilustrasi gitu ya. Nah, saya coba semuanya, poinnya dulu saya cantumkan ya. Nah, ini benda solid, yang ini fluida liquid, ini fluida gas. Ya. Poin pertama, fluida itu mudah terdeformasi, zat padat tidak mudah terdeformasi. Gitu ya. Contoh, saya punya zat padat gini ya, kotak gini, solid ya. Entah itu besi, entah itu
kayu, apapun benda padatnya itu ya. Saya tekan atasnya itu ya dengan gaya F itu ya. Apakah dia berubah bentuknya? Tentu tidak. Tetapi kalau F-nya gayanya itu lebih besar daripada batas ilastisnya, dia mudah berubah. Tetapi beda dengan ini. Saya tekan bagian ini, permukaan atasnya ini. Apakah dia akan bergoncang atau berubah bentuk? Jelas. Karena apa? Karena fluida cairan berubah mudah mudah terdeformasi ya. Jadi fluida mudah terdeformasi, lawannya tidak mudah terdeformasi dari zat padat. Karakteristik berikutnya adalah fluida cairan menempati ruang tertutup dan terbuka. Gitu ya. Jadi misalnya kayak fluida cairan ya kata kuncinya ya. Misalnya air itu ya. Air itu ya di dalam botol yang ada tutupnya maupun di dalam gelas yang terbuka itu ya. Dia menempati ruang. Menempati apa? Sesuai dengan bentuk dari objek wadahnya kan ya. Kalau bentuknya dia botol ada lengkungannya gitu, dia akan mengikuti bentuk lengkungan dari botolnya. Ya. Tapi kalau bentuknya gelas yang cuman kotak gitu, maka dia mengikuti ruang dari gelasnya itu. Makanya itu adalah karakteristiknya. Nah, karakteristik berikutnya, fluida gas identitasnya atau massa jenisnya jelas jika hanya mendaki ruang tertutup itu ya. Misal, saya punya fluid apa, punya gas, gas apapun itu ya. Terus saya tahu taruh di ruang terbuka gini. Apakah kalian bisa mendefinisikan berapa massa jenisnya? Tentu tidak bisa. Dia kan kenapa? Fluida gas itu dia kan kemana-mana dia, keluar kemana-mana kan ya. Tetapi beda hal kalau misalnya ini saya tutup bagian sini. Apa yang akan terjadi? Maka kita bisa tahu berapa massa jenisnya di dalam wadah ini gitu ya, atau bejana ini gitu ya, dari gas itu ya. Makanya kenapa kalau kita punya tabung LPG itu ya, nggak pernah ada tabung LPG itu terbuka. Kenapa? Nggak ada yang beli. Kenapa? Karena nggak ada gasnya nanti, gitu ya. Gitu. Jadi mesti ruang tertutup kalau gas. Kalau nggak gitu kita nggak bisa tahu identitasnya itu ya. Nah, berikutnya adalah identitas fluida cairan itu free surface ya. Free surface artinya ketinggian cairan pasti sama di suatu tempat gitu ya. Nah, saya coba ngajak berpikir itu ya. Kan tahu nggak kenapa ketinggian gunung dan ketinggian pesawat diukur terhadap permukaan laut? Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah jawabannya adalah kenapa? Karena air laut itu ya, dimanapun permukaannya laut itu ya, di Selat Jawa, Selat Madura, Selat Sunda gitu ya, sampai yang di Alaska, situ-situlah di luar negeri, dia akan sama. Makanya itu disepakati sebagai titik nolnya dari ketinggian. Makanya dari ketinggian ketinggian gunung, ketinggiannya pesawat, ketinggiannya gedung gitu-gitu ya. Itu diukur dari permukaan laut. Kenapa? Karena kalau kita ukur dari permukaan daratan, sedangkan daratan dari Surabaya sama di Jogja dan di Jakarta itu beda-beda. Artinya apa? Tidak ada keseragaman dari pengukuran gitu ya. Oleh sebab itu disepakati bahwa ketinggian dari suatu objek ya, di permukaan bumi ini diukur terhadap permukaan laut. Kenapa? Karena permukaan laut, di sini isinya adalah air, yaitu fluida cairan, memiliki identitas free surface. Ya. Itu dulu. Dan yang coba saya di pertemuan di slide terakhir ini, coba saya berapa poin ya. Yang pertama adalah fluida itu suatu substansi yang mudah terdeformasi sekecil apapun gaya geser yang mengenai gitu ya. Jadi, mudah terdeformasi sekecil apapun gaya geser yang mengenai. Itu adalah fluida gitu ya. Nah, fluida bisa dikategorikan atau di kita bedakan ke dalam dua yaitu cairan atau liquid dan gas ya. Contoh umumnya fluida ada air, udara, minyak dan oli gitu ya. Fluida mudah terdeformasi, zat bada tidak mudah terdeformasi. Fluida cairan menempati ruang tertutup dan terbuka. Dan yang keenam adalah fluida, gas identitasnya atau massa jenisnya jelas hanya jika menempati ruang tertutup gitu ya. Seperti saya bilang, fluida gas itu menempati ruang tertutup baru kita bisa definisikan itu ya, identitasnya. Setidaknya massa jenisnya kita bisa tahu.
Nah, identitas fluida cairan itu free surface, artinya ketinggian cairan pasti sama di suatu tempat. Kira-kira itu 7 poin yang kita pelajari untuk pertemuan pertama gitu ya. Harapannya bisa dipahami terkait dengan eh, bab 1 introduction, lebih khususnya 1.1 definisi fluida. Oke, sekian terima kasih. Minggu depan coba kita akan bahas terkait dengan 1.2 ruang lingkup mekanika fluida, 1.3 persamaan dasar, 1.4 metode analisa, dan yang terakhir adalah 1.5 dimensi unit. Tetapi yang paling penting dari bab 1 selain 1.1 yaitu definisi fluida, yaitu terkait dengan persamaan dasar mekanika fluida dan bagaimana metode analisa dalam mekanika fluida. Karena persamaan dasar mekanika fluida dan metode analisa dalam mekanika fluida akan kalian bawa ke semester berikutnya ya. Kalau kalian meminati di bidang mekanika fluida. Sekian, terima kasih.